Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari vlog sebelumnya. Di mana vlog sebelumnya itu saya membahas hasil penelitian saya, di mana tidak ada hubungan antara strata pendidikan dengan kecerdasan emosional. Jadi mau dia tamat SMU maupun dia tamat S3, itu kecerdasan emosionalnya memiliki tingkat yang sama. Jadi bukan berarti semakin tinggi strata pendidikannya maka kecerdasan emosionalnya lebih tinggi, tidak. Ternyata sama saja. Ini menunjukkan bahwa pendidikan akademik saat ini ternyata tidak memberikan kurikulum untuk hal itu. Lebih banyak didominasi dengan pemahaman-pemahaman yang terkait dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu lebih diharapkan didapat ya, secara mandiri ataupun secara otodidak. Nah, namun kenyataan yang di lapangan yang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu lebih baik bukan depend on ya kecerdasan intelektual saja. Ya, kecerdasan emosional juga penting untuk dipelajari. Ya, di lapangan, di praktek saya sering ketemu pasien-pasien yang mengalami NC, mengalami depresi, mengalami insomnia, mengalami gejala-gejala psikosomatik, bisa juga mengalami kasus vertigo, asam lambungnya naik, migrain, juga diawali karena beban kehidupan yang tak mampu untuk diselesaikan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keterampilan dalam kecerdasan emosional, sehingga masalah kehidupan tak punya referensi untuk menjawab. Tak punya referensi menjawab, dampaknya pasti akan mengalami konsekuensi simptom tubuh, baik itu fisik maupun itu secara emosi. Nah, kalau kita hanya mengatasi emosinya saja, ya tentu keluhannya akan terus berulang. Inilah banyak orang-orang yang menjadi shopping dokter atau malah berobat ke dukun karena merasa dia sudah berobat kok, dia sudah periksa ini itu kok, dia sudah melakukan segala upaya yang dia tahu, tapi kok keluhannya nggak berkurang. Ya ternyata masalahnya adalah ya dia hanya fokus mengatasi pada akibat, tidak memperbaiki sebab. Bagaimana mau mengatasi sebab? Karena cara dia menjawab permasalahan dia nggak tahu. Nah, di bangku pendidikan untuk menandakan kita layak untuk naik tingkat itu ada namanya ujian. Ya. Nah, untuk bisa melewati ujian kita belajar, kita persiapkan diri kita. Nah, ketika kita sudah persiapkan apa kemungkinan soal yang ditanya dan bagaimana cara menjawabnya, maka ya ketika ujian itu berlangsung, selama kita tahu apa yang mau kita jawab, pertanyaannya itu kita tahu apa yang mau kita jawab, maka kita layak lulus. Ya, biasanya begitu kan? Tapi dalam kehidupan itu seringkali soal itu datangnya bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok. Dan datangnya itu tidak tergantung dari eksternal. Ya, kalau ujian itu kan ya datangnya dari penguji, dosen, guru misalnya kalau sekolah. Tapi dalam kehidupan itu soal itu adalah ketika kita yang mempersoalkan. Kita yang mempersoalkan sikap pasangan, kita yang mempersoalkan sikap atasan, kita mempersoalkan sikap mertua, kita mempersoalkan sikap anak, kita mempersoalkan sikap teman, ya sahabat, ya mantan. Nah, ketika semua sikap atau semua kejadian itu kita persoalkan, itulah menjadi soal kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah mempersoalkan, kita harus tahu apa yang mau kita lakukan. Kebanyakan orang itu hanya mampu mempersoalkan, tapi tak tahu menyelesaikan, tak tahu menjawab, maka akan menimbulkan konsekuensi kegagalan. Dan kegagalan itu apa? Kegagalan itu bukan tidak naik kelas, tapi kegagalan itu adalah reaksi tubuhnya. Dia mempersoalkan sikap mertuanya, kemudian dia menjadi kecewa, ya asam lambungnya naik, dia nggak tidur, migrainnya kumat. Nah, kalau yang ditangani hanya migrainnya, asam lambungnya, ya dia tetap akan mengalami gejala itu terus-terusan. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana cara menyikapi sikap mertuanya tadi, yang menjadi stimulusnya tadi, yang menjadi sumber stresornya tadi. Jadi untuk menghadapi sumber stresor itu diperlukan suatu kecerdasan emosional. Jadi dia harus tahu, ini perlukah saya permasalahkan? Perlukah? Ya, ini perlu dipermasalahkan. Kalau kita perlu untuk mempermasalahkan, kita harus fokus kepada solusi. Nah, untuk itu membutuhkan suatu keterampilan dalam kecerdasan emosional. Ya, jangan asal dipermasalahkan, tapi nggak tahu cara menyelesaikan,
terus sibuk mengurusi simptom yang timbul. Ya, aku ngalami cemas, aku ngalami takut, aku ngalami emosi unkontrol. Terus ya ngalasi cemasnya kasih penenang, ya asam lambungnya naik dikasih obat mah. Ya, kalau itu terus, yang senang ya saya kasih obat, ya tapi bukan itu solusinya. Itu hanya sementara, oke. Tapi sumbernya utama adalah kemampuan menghadapi kehidupan, mengenali kehidupan, menjawab soal kehidupan. Itu yang penting. Ya, jadi itu yang harus Anda pahami kenapa penting belajar kecerdasan emosional. Supaya kita tidak mendapatkan penanganan yang hanya mengatasi akibat, yang hanya menangani konsekuensi dari ketidakmampuan kita menjawab penyebabnya. Jadi kita mempersoalkan, kita tak tahu cara menyelesaikan, kemudian kita menderita karena reaksi tubuh yang muncul, terus kita hanya ditangani reaksi tubuhnya saja. Nah, kalau Anda mendapatkan perlakuan seperti itu dari yang namanya expert, Anda cuma ditangani simptom yang muncul saja, dan kemudian sumbernya nggak diatasi, itu berarti Anda bukan diobati, tapi diakali. Ibaratnya Anda bermain-main api, kemudian tangan Anda terbakar, jadi dibiarkan Anda melukai diri sendiri, kemudian ditawarkan obat luka bakar. Menurut Anda diobati atau diakali? Nah, Anda bisa menjawabnya. Jadi kalau hanya dikasih obat mah, dikasih obat tidur, dikasih obat penenang, yang Anda harus minta pertolongan adalah bagaimana cara saya menghadapi kejadian yang saya hadapi. Bukan hanya mengatasi simptom. Karena kalau simptom itu hilang, cara Anda menyikapinya masih sama artinya masih sama-sama keliru, ya konsekuensinya akan terus ada. Gejala itu akan terus muncul. Nah, itulah yang harus Anda pahami. Lantas apa saja yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi permasalahan kehidupan? Tonton banyak vlog saya yang sebelumnya sudah saya bagikan. Anda bisa buka playlist saya, Anda bisa lihat apa saja ya pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa menjadi referensi Anda dalam bertindak. Semoga ini bisa menjadi suatu wawasan baru buat Anda, dan salam cerdas.